berbahagia, rekan-rekan CGP seluruh Indonesia. Saya Igede Okta Setiada kali ini akan menjelaskan sedikit tentang koneksi antar materi pada modul 1.3. Dalam menjabarkan koneksi antar materi ini, bahwa kita sebagai guru penggerak harus selalu ingat dengan pemikiran KHD, yaitu tentang merdeka belajar. Dalam konsepnya, bahwa tumbuh kembang anak berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat keadaan. Sehingga guru di sini hanyalah seorang pelayan bagi murid-murid kita yang memberikan apa yang mereka perlukan untuk tumbuh dan berkembangnya. Sebagai guru penggerak, kita harus memiliki nilai dan peran dalam upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Adapun nilai yang dimiliki oleh seorang guru penggerak yaitu mandiri, mampu untuk mengembangkan diri mereka sendiri, kemudian reflektif, belajar dari pengalaman, kemudian kolaboratif, artinya mampu bekerja sama dengan semua pemegang kepentingan dalam dunia pendidikan. Kemudian inovatif, salah satunya adalah menjadi pemecah masalah. Kemudian berpihak kepada murid, artinya apa yang kita lakukan yang menjadi muaranya nanti adalah murid-murid kita. Kemudian adapun peran dari seorang guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan pada murid. Kemudian seorang guru penggerak juga harus memiliki visi. Adapun visi yang saya miliki sebagai seorang guru penggerak, yaitu terwujudnya insan yang berdaya saing dan berbudaya dengan konsep Trihitekarana. Melalui visi ini, saya berusaha untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan dalam upaya visi kita sebagai seorang guru penggerak, maka kita perlu memetakan kekuatan-kekuatan yang nantinya mendukung kita. Kekuatan-kekuatan itu bisa berasal dari internal sekolah dan juga eksternal sekolah. Adapun kekuatan yang berasal dari internal sekolah, yaitu kita sendiri sebagai seorang guru, murid, kepala sekolah, staf tata usaha, dan juga lingkungan sekolah. Sementara itu, kekuatan yang berasal dari eksternal sekolah adalah komite sekolah yang merupakan penghubung atau jembatan antara sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah masyarakat sebagai fungsi kontrol dan pemberi masukan positif terhadap sekolah. Kemudian orang tua murid yang bisa kita jadikan sebagai media promosi untuk sekolah kita. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan yang ada pada masyarakat. Ini bisa kita jadikan sebagai sumber untuk belajar, seperti misalnya industri dan usaha-usaha yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk mewujudkan visi dan melakukan proses perubahan, maka diperlukanlah sebuah paradigma baru. Paradigma itu salah satunya adalah inquiry apresiatif. Prinsip utama dari inquiry apresiatif adalah psikologi positif dan pendidikan positif, serta fokus pada kekuatan dan apa yang telah dimiliki untuk dikembangkan. Melalui inquiry apresiatif ini, kita dituntut untuk bisa mengembangkan budaya-budaya positif, untuk mengembangkan hal-hal positif yang ada di sekolah kita, untuk terus kita kembangkan sehingga nantinya ini akan bisa meminimalisir dampak dari hal-hal negatif. Perwujudan dari inquiry apresiatif bisa kita wujudkan dengan proses melalui Bagja. Bagja itu adalah B. Kita mulai dengan membuat pertanyaan utama yang fokusnya nanti tentu pada perubahan. Setelah itu, ambil pelajaran atau discover. Kita bisa mencari inspirasi dari mereka yang selangkah lebih maju daripada kita untuk bisa kita jadikan sebagai panutan, sebagai contoh untuk kita. Setelah itu gali apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Kemudian
Jabarkanlah ini dalam sebuah rencana untuk bisa kita wujudkan, mulai dari apa yang harus kita lakukan, kemudian kapan pelaksanaannya, kemudian evaluasi sampai dengan tindak lanjutnya. Setelah kita menjabarkan rencana, barulah ini kita wujudkan sebagai sebuah aksi. Kita eksekusi rencana ini, kita jalankan rencana ini untuk melakukan sebuah perubahan. Kemudian, perubahan-perubahan apa saja yang harus sekolah lakukan dalam upaya untuk mewujudkan Merdeka Belajar? Yang pertama adalah perubahan pola pikir pendidik dan tenaga pendidikan. Kita tidak boleh lagi memandang bahwa kita sebagai guru adalah sumber dari pembelajaran, kita adalah pusat dari pembelajaran, tidak. Tetapi sekarang kita harus berpikir bahwa murid atau siswa adalah sumber belajar. Kita tidak lagi memandang siswa kita tidak lagi memandang murid kita sebagai objek dalam pembelajaran, tapi kita pandang mereka sebagai subjek dalam pembelajaran. Kemudian, perubahan cara mengajar juga perlu dilakukan oleh guru. Jangan lagi guru memberi ceramah, tapi biarkanlah siswa yang menggali apa yang menjadi potensi mereka. Kemudian kurikulum juga harus berubah. Kita jangan lagi membuat kurikulum yang hanya menuntut siswa untuk menguasai semua materi pelajaran, tapi buatlah kurikulum yang mengakomodir bagaimana siswa itu belajar, yang mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dari siswa. Kemudian perubahan budaya sekolah juga harus dilakukan perubahan. Budaya-budaya yang tidak berpihak kepada siswa harus kita minimalisir. Seperti misalnya, ketika ada siswa yang salah, jangan kita langsung menjudge, jangan kita memarahi mereka. Atau budaya lain, ketika satu orang mengatakan siswa itu tidak pintar atau kurang, jangan sampai kita ikut terlibat di dalamnya. Sementara itu budaya-budaya yang positif yang berpihak kepada siswa harus kita kembangkan. Seperti misalnya budaya gotong royong, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengutarakan apa yang menjadi pemikiran mereka. Kemudian kita beri mereka masukan, beri mereka umpan balik terhadap hal positif yang sudah mereka lakukan. Kemudian perubahan kelima adalah pada sumber belajar. Dalam Merdeka Belajar, buku paket yang ada di sekolah bukan lagi satu-satunya sumber belajar yang bisa digunakan siswa. Bebaskan mereka untuk menggunakan sumber belajar dari manapun, selama itu koheren, selama itu tidak menyimpang dari apa yang kita ingin sampaikan kepada siswa. Kemudian, apa yang menjadi harapan saya di masa depan? Harapan pertama yaitu terciptanya murid yang belajar dengan senang. Jadi siswa datang ke sekolah dengan senang, belajar di sekolah dengan senang, dan pulang pun mereka masih senang. Kemudian murid menjadi pemecah masalah. Setelah itu murid memiliki daya saing. Kemudian harapan yang keempat, murid eling dengan budaya, murid ingat dengan budaya mereka. Kemudian murid mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan alam, dengan sesama manusia, dan selalu ingat dengan Tuhan. Sekian penjelasan saya tentang koneksi antar materi pada modul ini. Terima kasih dan sampai jumpa.